Respon keras Rocky Gerung dengar pesan Jokowi, masa ini politik identitas, biarin Anies. Pak Anies juga memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban, bukan wajahnya, mental berpikirnya. Nah maka dia coba mendekati itu biara-biara, gereja-gereja, pendeta-pendeta, memberi kesan bahwa ini Anies untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan. Tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini. Meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap demokrasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Adapun kemudian simbol identitas segala macam, kita ini semuanya sebetulnya beridentitas. Siapa yang tidak beridentitas? Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini? Ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris. Ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung. Jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Ujung persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ. Menjadi saksi saya. Nah, barulah ada reaksi. Dan harus disadari, reaksi itu dari mayoritas rakyat. Di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lalu kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Ya, secara juridis boleh. Ini tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia, tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Jangan dilupakan sosiologis ini. Lalu kemudian direaksi dengan narasi-narasi identitas. Pukulannya kepada siapa? Kepada mayoritas. Apa nggak sakit itu? Nah, oleh karena itu, kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif. Bagi kami yang Muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam, ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya ke Arab-Araban. Apa bedanya dengan kecina-cinaan? Kita ini nggak bicara itu lagi. Arab, Cina, siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak yang sama. Kita hanya berbeda selera, pilihan, warna, komitmen kita. Jangan diajari kami tentang nasionalisme. Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira kita tidak debat di sini. Kita harus maju ke depan dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan kalau ya jadi calon presiden Cina atau Arab, keturunan Arab atau Jawa atau luar Jawa itu kemudian Indonesia itu bubar. Tidak. Semua kita harus berprasangka baik. Semua punya nilai-nilai dan komitmen yang sama untuk Indonesia ini.
Kalau Anies, kenapa Anies tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Karena banyak orang siapa? Loh. Narasi yang seperti ini yang harus kita bantah. Bicara dulu, Kok nanti masalah banyak orang Nanti itu loh. Oh, banyak orang sekali. siapa? Banyak. Cuma 3 detik Sampai sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Kalau Media masih sosial kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Loh, ini cuma 3 Mas, detik mau saya bilang, kan nggak saya mau sampaikan diskusi dulu. apapun dikasih judul apapun di 2024 jatuhnya ke yang ke seperti sini. Nah, makanya saya mau bilang begini, yang masih tersisa di banyak baru orang. sesi pertama loh ini. Iya. Yang tersisa di banyak orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilized soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Ntar dong, tadi udah bicara, ya kan? Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang, ya termasuk saya, gitu loh. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Ya, itu biar kita clear dulu. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Ini tadi saya mengatakan, ini ketika Golkar mau maju presiden tidak pernah ada saya lihat masalah. Ketika Pak Prabowo mau maju tidak pernah dipermasalahkan. Tidak pernah menjadi isu publik. Lalu kenapa? Karena memang dengan memilih itu secara sadar Nasdem sudah mengatakan bahwa yang namanya nawacita out of date, kami mau pembaruan dan perubahan. Itu kan logika berpikirnya. Yang dengan sendirinya akan mendelegitimasi, mendegradasi apapun yang dikerjakan oleh Jokowi selama 10 tahun. Itu yang menjadi problem. Jadi bahwa Nasdem berhak silakan. Jadi bagi Anies, menurut analisis saya, dia nggak melihat itu sebagai penanda politik identitas kan nih. Jadi saya kira dia bisa bedakan itu. Habib Rizik juga bisa bedakan itu. Kan Habib Rizik dalam urayanya memberi keterangan bahwa potensi Anies itu adalah potensi untuk menemukan kembali Indonesia itu. Nggak ada istilah-istilah kami minta jatah karena nanti apa yang akan dibuat Anies buat umat Islam. Ya Habib Rizik juga ngerti itu. Bahwa umat Islam memang mayoritas itu faktanya. Jadi pasti kan tetap proyek pemerintah atau rencana memakmurkan rakyat disebutkan atau tidak disebutkan pasti memakmurkan umat Islam kan. Itu nggak perlu disebutkan karena fakta mayoritasnya tuh. Yang jadi soal adalah Anies menikmati gimmick-gimmick semacam itu dan kelihatannya dia tahu bahwa dia pasti jadi sorotan dan itu yang dia mainkan. Kan bayangin kalau Anies merasa nggak perlu datang ke Habib Rizik, itu juga sinting, itu artinya dia masuk dalam jebakan politik identitas jauh. Tidak bertemu Habib Rizik justru itu penanda politik identitas. Jadi Anies memang mampu lah dia bikin diplomasinya sendiri tuh. Dan itu pasti dia sengaja untuk dipamerkan pada Pak Jokowi misalnya yang doyan tas tuh, menerangkan bahwa itu bukan politik identitas, tetapi dengan cara memberi kesan seperti yang diinginkan oleh kan. Istana ingin Anies itu dijebloskan di dalam kolam identitas. Lalu Anies datang sendiri tuh, ini gua jeblosin sendiri deh. Dan publik nggak merasa itu sebagai politik identitas. Pengamat politik Rocky Gerung merespon pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para calon presiden dan wakil presiden tidak menggunakan politik identitas atau politisi agama di pemilu 2024. Rocky Gerung menduga bahwa pesan itu ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal Capres 2024 yaitu Anies Rashid Baswedan. Itu ajaib juga, kan kalau kita bongkar logikanya, oke, tidak boleh politik identitas. Maksudnya siapa? Pasti Anies. Ujar Rocky Gerung di akun YouTube-nya Rocky Gerung Official, dikutip Sarah.com pada Jumat 25 November.
Tapi kenapa Muslim berarti gak boleh orang Islam berpolitik? Artinya orang Islam juga gak boleh jadi presiden. Kalau gaco, jadi yang boleh siapa? Kristen? Hindu? Buddha? Itu justru yang memancing pertengkaran politik identitas. Sambungnya. Rocky mengingatkan seharusnya tidak boleh selundupkan kepentingan politik dalam terminolog. Menurutnya hal tersebut justru berbahaya karena seolah tidak boleh ada yang beragama. Rocky menyebut jika tidak boleh berpolitik identitas sama saja seperti tak boleh beragama. Kalau bilang tidak boleh berpolitik identitas artinya kan jangan pakai agama karena agama itu blend in di dalam cara membayangkan masa depan, ucap Rocky Gerung.